Ya, sahabat musik semuanya balik lagi di program yang paling uncah, apalagi kalau bukan Music for Us. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang, waduh, siapa sih yang kelepak-kelepak kalau misalkan melihat sosok pria tampan yang satu ini. Cewek-cewek di luar sana kayaknya, banyak idolanya banget gitu ya. Ini dia, Atala Naufal. Halo bro. Gimana sehat? Sehat dong, gimana kabarnya, sehat? Sehat, tapi kayak agak silau ya pakai kacamata ya. Mohon maaf, belum tidur. Waduh, habis dari mana nih Ki? Hah? Habis dari mana nggak tidur? Biasa, jam terbang tinggi ngalahin Anda. Oh iya, siap, Gitu ya. siap. Oke, boleh sapa dulu nggak sih sobat musik di rumah atau fans-fansnya Atala? Kalau yang sobat nonton musik hari nih ada beberapa penonton juga ya kayak di sini ya. Oh jangan salah, ini studio ini penontonnya ribuan. Coba nih, Ribuan. suaranya mana? Tapi Tuh. cantik-cantik juga yang nonton di sini sih kayaknya. Oh. Iya. Yang mana Enggak, cantik? ini maksudnya teman aku tuh ada yang keren-keren juga kan outfitnya di sini. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Ya. ini, ini ngomong-ngomong nih, Atala mampir ke sini lagi ada apa nih? Karena di ini sih diundang kan ke Oh, sini. bener juga sih diundang. Bener juga, gue salah nanya nih gini. Nggak datang ke sini karena aku pengen promoin lagu terbaru aku sih. Oh ini. Lagu terbaru, iya. Jadi akan mempromosikan sebuah lagu terbaru Sebuah dari seorang lagu, Atala. bener. Nanti sebelum kita bahas lagu, kita akan sedikit kulik dulu nih. Aduh, Kan Atala deg-degan nih. ini merupakan sosok Hantu. enggak dong. Oh. Anak dari seorang artis ternama gitu ya. Waduh, bisa. Ibunya terkenal, Vena bapaknya Melinda terkenal. sama Ivan Gunawan. Wah, Bukan dong. Kok gue jadi ngeblank ya? Kakaknya siapa lagi yang gak kenal gitu? bener. Jadi ya emang ya udah ada background lah. Ada background lah maksudnya. keluarganya Jadi mau dari nggak mau entertain. emang udah kenal dunia entertain udah dari lahir dari ya mau lahir nggak gitu. mau ya. Gimana nih kalau misalkan mendengar tweetan atau celotehan dari netizen, alah dia terjun di entertain juga mendompleng nama-nama besar dari keluarganya. Ya nggak salah sih. Emang bener juga. Emang benar, tapi kan kita harus ambil kayak positifnya nggak sih hikmahnya gitu. Ya udah gara-gara emang keluarga aku tuh udah backgroundnya entertainment ya kenapa kita nggak coba buat karya juga gitu. Tapi pernah gak sih kayak lu sakit hati gitu dengan komentar-komentar seperti itu? Ya gimana ya, ya biasa aja sih maksudnya kayak emang kan dalam hidup ini kan kita nggak bisa nutup mulut semua orang ya dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang jadi kalau ada yang nggak suka ya udah anggap itu sebagai masukan aja sih kayak gitu. Setuju. Bawa santai aja lah kayak gitu. Ini pertanyaannya adalah, lu kenapa tiba-tiba muncul menjadi seorang penyanyi? Sedangkan kan lu setahu gua nih, lu tuh sebagai seorang pemain sinetron gitu. Iya entertainer lah ya lebih tepatnya ya karena Kenapa aku tiba-tiba dipaksa memutuskan temen menjadi seorang aku penyanyi? sih dipaksa Apakah temen memang udah aku. gak laku nih di dunia Wah. acting bagaimana? Ya dua-duanya sih enggak. Ini seriusan nih? Ya enggak sekarang aku tuh udah gak nyari duit soalnya sih kayak. Ih, Enggak maksudnya. udah gak nyari duit cuy, bayangin. Enggak, jadi temen aku tuh minta tolong sama aku. Dia ada lagu yang udah jadi gitu kan. Terus juga apa ya? Menurut aku lagu ini tuh ada potensi yang besar gitu. Jadi karena itu ya udahlah yuk kita daripada pertemanannya nggak ada manfaat, kita ngelakuin sesuatu yang produktif juga. Lu gak ada pemikiran negatif gitu sama temen lu? Lu dimanfaatin doang gitu sama temen lu ini? Enggak lah, gue yakin teman-teman gue tuh orang baik, nggak pernah manfaatin, nggak pernah ngejilat gue. Jadi Catat, real ini semua akan lah. jadi sebuah jejak digital ya. Jangan sampai temennya ntar hilang nih. Paling kalau ada duit hilang semua. Sekarang ikut. gitu. Tapi lu di dunia acting masih aktif gak sih? Ya kadang-kadang sih, gue tergantung perannya kayak gimana gitu kan. Tapi ya mungkin soon gue tahun ini pengen main sinetron lagi sih. Oh tahun ini ada dong berarti? Udah Ya, ada? ya mungkin gue pengen coba lagi gitu. Oke. Soalnya kan kayak nggak tahu ya, sekarang dapetin duit itu udah banyak platformnya yang lebih gampang menurut gue. Kayak kita bikin konten TikTok aja tuh bisa dapet duit kan. Bener. Tanpa harus keluar dari rumah gitu. Jadi Setuju. kalau kita bisa bekerja lebih pinter dibanding kita bekerja lebih keras ya ngapain ya kan maksudnya. Sama aja gitu. Mantap. Iya, jangan kita bekerja untuk duit, tapi kadang duit bisa bekerja buat kita. Kayak gitu sih. Luar biasa loh Iya. pemikirannya. Gue aja gak kepikiran kesana tuh kata-kata. Iya. Ini udah dirancang dibikin di rumah apa gimana nih Enggak, kata-kata? emang udah mengalami hal di situ posisinya. Jadi ya. Tapi kan gini loh, lu terlahir dari keluarga bisa dibilang orang ada lah ya. Ada Nyokap gimana lu maksudnya? ada. Luar Tapi biasa, jangan bokap salah. lu Iya, ada, maksudnya kakak pasti lu semua orang mikir ada. gitu ya. Iya, Semua orang bener-bener. bener, semua orang pasti mikir gitu kayak oh ini pasti duitnya dikasih jajan sama orang Yes. tua gitu kan. Tapi faktanya enggak justru. Masa sih? Iya, faktanya enggak. Jadi waktu Jangan sampai gue puter nih cuplikan gue ketika interview emak lu nih di program yang berikutnya nih. silakan soalnya gini Nggak, tapi dulu. memang Kak Melinda juga waktu itu bilang katanya dua anak itu memang tidak pernah membebani dia dalam materi, katanya justru kedua anaknya ini mandiri banget. Ya alhamdulillah lah. biasa. Maksudnya rezeki kan
ada aja ya. Soalnya gue pikir kan orang tua gue bisa nih dari nol ya dua-duanya gitu. Kenapa gue nggak bisa juga gitu mikirnya. Apalagi ada contoh kayak Kak Ferel juga yang maksudnya dari nol sekarang dia bisa punya apa ya Sesuatu yang semuanya sangat lah. luar biasa. Iya prestasinya semua kenapa gue nggak bisa gitu kan. Jadi waktu SMA waktu itu gue ada sempat lah ada konflik sama nyokap kan. Oh ya? Terus sempat ada kata-kata keluar dari mulut gue gitu kayak ya udahlah mama nggak usah ngasih aku uang jajan lagi gitu. Ada kata-kata kayak gitu dan bener gue nggak dikasih akhirnya. Bener nggak dikasih terus gue harus cari nih gimana ya biar gue bisa ada uang jajan gitu kan. Akhirnya ya gue mulai main sinetron gitu-gitu ya semenjak itu ada pendapatan. Oh juga gara-gara Ada konflik lah, ada konflik. akhirnya gitu. terjun ke sinetron justru. Itu salah satu motivasi. Yang kedua tuh motivasi itu mantan pertama gue tuh. Oh siapa tuh? Ada lah, mungkin ada yang tahu lah mungkin ya. Ada sih gue tahu sih. Soalnya kayaknya dulu sama mantannya itu di kontennya tuh deket banget gitu. Iya, Kayak kan gimana ya di kalau luar sana tuh cinta orang pertama berpikir- tuh selalu spesial bro menurut gue. Cinta pertama ya selalu spesial. saking spesialnya kalau lu ngasih hadiah itu luar biasa ya. Waduh, kayaknya ikutin Nyesel gosip nggak? nih. Apa? Nyesel nggak? Enggak lah, soalnya kan dia Bukan pernah ngikutin baiki. terus gue bawain berita lu. Oh, berarti acara gosip juga sering ya? Jadi Ya, host? lu gak pernah nonton TV deh. Enggak, gue Percuma gue 8 tahun jadi host Infotainment gak terkenal berarti ya. Ricky Taliwang bukan? Hah? Bukan Ricky Taliwang. Oh bukan beda. Oke, nggak jadi ya gitulah intinya mantan pertama gue tuh jadi motivasi bro. Dia itu Tapi masih hubungan baik sama mantan? ya nggak hubungan Kan tapi ada, baik-baik ada, nih, aja. ada beberapa nih. Kalau misalkan udah putus nih, udah nggak asik, ada Musuh-musuhan. beberapa yang, bukan masalah musuhannya. Baru yang udah dikasih diambil lagi. Balik lagi. Ada tuh beberapa Ada, tuh kayak ada, gue ada. pernah bawain berita kayak gitu. Iya. Apakah lu termasuk yang begitu? Mengambil barang-barang mewah yang lu udah kasih ke mereka? Kalau Kayak ke gue dia? tergantung dua belah pihak kan gimana pun tuh kan harus kayak kesepakatan berdua nggak sih? Tapi kalau dari aku ya kalau pemberian tuh kalau bisa ya dikip aja gitu. Soalnya kan kenangan kan nggak bisa diulang menurut aku kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang gue pengen nanya nih. Kenapa lu akhirnya tiba-tiba memutuskan saat ini terjun ke dunia tarik suara nih, belum dijawab Bener. tadi nih? Tadi yang kayak aku jelasin aku tuh Bukan karena temen kan? itu sebenarnya. Masa Awal- gara-gara temen minta tolong? Ya itu salah satu faktornya. Tapi belakangan ini tuh teman-teman aku tuh bisa ngebantu aku bikin cover lagu kan. Jadi ada platformnya buat aku cover lagu dan juga respon netizen tuh lumayan positif. Oh ya? Iya lumayan positif kayak gitu sih. Berarti memang udah ada basic nyanyi sebenarnya. Udah tapi kalau dibilang penyanyi kayak masih jauh ya. Masih Maksudnya perlu bisa latihan. bernyanyi lah, tahu nada. Ya tau lah minimal nggak buta nada. Tapi mau pernah ini gak sih? Pernah les vokal atau gimana? Sebelum-sebelumnya atau pernah manggung justru? Manggung sih nge-DJ paling ya nggak pernah. Gue baru Iya. tahu nih nge-DJ. Nge-DJ lebih basic itu lebih nge-DJ sih. Kalau nyanyi sih nggak pernah kayaknya off air belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah. Dan ini pertama kalinya Pertama di single kali. ini. Tapi lu yakin gak sih? Apa? Optimis gitu gak sih? Dengan Lu- lagu ini? Dengan terjunnya lu di dunia tarik suara Kalau gua akan membawa nama lu semakin besar gitu. Ya gimana ya, gue tuh nggak pernah berharap kayak gitu. Yang penting gue ngelakuin yang terbaik aja sih. Kan hasil tuh bakal apa ya muncul sendiri kalau gue melakukan yang terbaik gitu. Tapi pernah ada yang nyinyirin juga gak sih tiba-tiba sekarang? Alah, tiba-tiba bernyanyi gini. Pasti ada. Tapi yang kayak gue bilang ya kayak kita nggak usah pikirin negatif dari omongan orang nggak sih. Soalnya di luar sana kayak masih banyak yang suka sama kita gitu. Kalau kita pikirin negatif terus ya kita nggak bakal maju menurut gue gitu sih. Ngobrol sama anak seusia lu tapi jawaban lu tuh bijak gitu. Iya udah di briefing soalnya. Oh udah di briefing. Bercanda. Tapi ngomong-ngomong nih, lagu ini berarti bisa bilang lagu pertama lu ya? Kedua, kedua. sebenarnya. Oh, justru Jadi kedua? justru ini, tapi jangka waktunya lumayan lama sih. Kayak hampir 5 tahun lah jangka waktunya. Oke, lagu pertama masih inget? Judulnya apa? Salah ke aku judulnya. Salah ke Salah aku. ke aku. Itu yang nyiptain siapa? Badai Krispati. Masih inget gak lagunya kayak gimana? Inget dong. Nyanyiin dikit dong. Boleh. Coba. Lip syncnya mana tadi? Enggak Oh, dong. nggak ada ya? Nggak ada dong. Akapela aja di sini Ya lah. udah, boleh. Ref aja kali ya. Heeh. Salahkah aku bila ku pilih untuk pergi, tak ingin menyakiti dirinya. Biarkan waktu yang jawab mengapa ini terjadi. Kan ku pilih semua yang terbaik untuk kita. Nah, Wait. gitu sih. Gue kayak tahu lagu siapa gitu.
Kayak, Serius? salahkah aku atas perasaan? Salahkah diriku itu kan? Bukan. Nadanya hampir sama, tapi lagu siapa gitu? Oh iya. Ya itu bisa komplain ke Badai Krispati aja sih langsung kayak. Kebetulan gue kenal lagi. Waduh. Tapi keren. Pada saat itu gimana tuh? Kenapa bikin lagu itu? Ah. Kenapa bikin lagu itu? Karena itu lagu tentang persahabatan gue waktu itu. Sama. Jadi gue waktu itu bersahabatan bertiga nih bro. Udah bubar nih sahabatan nih kayaknya. Masih sama salah satunya sih. Jadi 2 cowok 1 cewek. Ya kan? Ini sahabatnya beda lagi nih. Yang ini baru. Oh enggak, ini lebih ke keluarga sih. Oh ini keluarga. Dicatat ya keluarga lu, awas lu. Tapi kalau ada duit hilang semua sih. Jadi ya gitu. Ini tentang persahabatan gue bertiga, 1 cewek 2 cowok. Nah dan gue suka sama cewek yang sama sahabat gue. Yang sahabat ini. Iya. Cewek yang di geng sahabat ini Bener. pada suka ke situ semua. Iya, kita berdua nih cowok-cowok suka sama cewek yang sama gitu. Oh buset. Iya, Kok terus bisa? ya tipenya sama. Terus akhirnya kita sampai ada suatu hari gitu kita ngobrol bertiga, gimana nih solusinya gitu kan. Terus akhirnya ceweknya suruh milih nih. Kalau Kira-kira dia ceweknya disuruh milih. iya, itu Akhirnya masih milih siapa nih? Tapi gue masih SMA sih bro waktu itu. Jadi kayak ya pemikirannya agak dangkal ya waktu itu ya. Akhirnya ceweknya milih lah gitu. Tapi kan nggak enak ya. Karena kan saat ceweknya milih berarti salah satu tuh harus ngalah gitu kan. Akhirnya gue buat solusi aja lah, daripada kita ada percintaan kayak gini, kita sahabatan aja terus bertiga gitu sampai tua. Jadi nggak ada yang dapat sih. Akhirnya enggak. Nggak ada gitu. Ya makanya lu dapatnya yang kemarin itu ya. Iya, makanya kan gitu menurut gua tuh dalam hidup kalau kita ditutup satu jalur tuh mungkin kita dikasih yang lebih baik menurut gua. Perihal masalah lagu terbaru yang akan dipromosikan di sini adalah berjudul Trust Issue sebenarnya. Iya benar. Boleh ceritain nggak sih Trust Issue ini tuh menceritakan tentang apa sebenarnya? Jadi dari perspektif pencipta lagunya dulu dia ditinggal nikah waktu itu. Aduh. Di Bahagia Belanda kalau sekali. nggak salah posisi ya, di Belanda dia ditinggal nikah. Dan dia sebenarnya tuh awalnya tuh ngasih lagu ini tuh ke temen yang lain, bukan gua awalnya. Jadi dia awalnya ngasih ke temen yang lain dan ya temennya nolak lagunya lah intinya. Kayak gitu. Karena dia nggak bisa nyanyi. Ya nggak tahu sih, tapi katanya dia sih kurang cocok gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi dioper ke gua gitu bro. Dan gua kan ngeliatnya kayak oh ini nadanya lumayan enak ya menurut gua gitu. Ada potensi lah. Lo pernah ngalamin trust issue nggak bro kalau lo? Kayak kepercayaan dalam suatu hubungan atau pertemanan gitu. Gue mau orangnya positive thinking, percaya aja udah. Serius? Jadi ditinggal nikah berarti si sosok ini tuh berarti pinter mendua berarti ya. Kalau misalkan dia memutuskan temen lu tanpa alasan yang jelas. Iya, awalnya kayak curiga kok ke Belanda gitu kan. Dikira kuliah, ternyata Oh nikahnya nikah. di Belanda. Di Belanda. Oh udah kebaca berarti. Ya, gitulah ya. Nah lagu Trust Issue ini tuh memang ciptaan temen lu. Nah berarti secara tidak langsung ketika lu harus menyanyikan lagu ini, bagaimana cara lu memberikan rasa pada lagu ini jadi seolah-olah kayak lu bisa merasakan nih Ya, di pengalaman posisi ini. dia ya. Heeh. Jujur kalau di posisi dia agak susah. Soalnya kan, tapi gue gini, lagu ini kan judulnya Trust Issue kan, kepercayaan. Itu bisa semua lah, hubungan, persahabatan, percintaan. Jadi gue coba memposisikan diri gue aja gitu. Gimana sih kalau gue dibohongin sama orang yang gue percaya dan gue sayang gitu kan. Kayak gitu. Dan gue pernah juga Berat banget ya ngalamin. jadi temen lu ya kayaknya itu. Berat Nyiptain lagu sih, ya. berat. Itu Ditinggal nikah, konfliknya apalagi emang kalau- lumayan berat. Konfliknya lumayan berat kalau Apalagi dipikir-pikir. kalau ya. lagi sayang-sayangnya banget Lagi gitu. sayang-sayangnya ya kan. Terus udah ada ini lagi kan apa udah tahu gitu loh kayak gambaran sampai udah ada rumah juga. Wih, Rumah, kamar buat anaknya nanti kan. Udah udah disiapin. di-prepare semua udah ya? di-prepare tabung kan nanti. hubungannya berapa lama kalau boleh tahu tuh temen lu? Hubungannya sih kayaknya 2 tahunan lah. Baru 2 tahun. Tapi Pak. kan rasa sayang kita nggak tahu jangka waktu ya. Bisa aja kita baru kenal orang tuh udah klik gitu kan. berat sih memang. Berat sih. 2 tahun aja bisa begitu. Bayangin lu yang 8 tahun. Itu lebih berat lah bro pasti. Proses pembuatan lagu. Proses pembuatan lagu si Trust Issue ini berapa lama? Proses lagu ini tuh kurang lebih setahun bro. Lama banget. Ya. Lama banget. Nggak beneran ini fakta tapi ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Jadi lagu itu udah jadi dari setahun yang lalu ya Oke. kan. Tapi ya makanya aku bersyukur banget ketemu sama label aku yang sekarang gitu. Oke. Karena dibantu banget sih, maksudnya mulai dari produksi sama promosi ya kan. Karena aku kan nggak ada pengalaman gitu bro ya Betul. kan. Jadi dengan Tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, Benar. dengan sosok lu lah ya, yang memiliki followers banyak, terus dari keluarga internet, kakak lu, ibu lu gitu, maksudnya tidak memerlukan sebuah bendera pun untuk mempromosikan sebuah lagu, iya kayaknya bener gampang sih. gitu, Benar. Itu mungkin alasan aja. iya gak sih? Iya tapi Kakak lu yang memiliki followers banyak,
fans banyak. Lu sendiri pun begitu. Benar. Orang tua lu begitu juga gitu. Kayaknya untuk mempromosikan sebuah lagu tanpa sebuah bendera kayaknya gampang-gampang aja. Iya, tapi sebenarnya konfliknya bukan itu doang. Apa nih? Jadi ada kayak nggak cocok sama musiknya, nggak cocok sama konsep video klipnya juga gitu. Kan waktu itu banyak Berarti kepala. memang pernah mengalami Ada beberapa bedah konflik, musik juga. banyak konflik sih di project ini sebenarnya. Di belakang layar adalah banyak konflik gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita bisa menyelesaikan Akhirnya itu bisa memutuskan dan akhirnya dengan bisa titik rilis sama. lah. Iya, akhirnya gitu. Sebenarnya genre musiknya di mana kalau tahu? Pop aja sih. Pop aja. Pop. Soalnya kan gue tuh sebenarnya pengen nyiptain lagu tuh yang easy listening. Jadi kalau kita lagi nyetir, lagi mau tidur Berarti lu tuh bisa denger. nyiptain lagu juga dong? Nggak bisa, tapi gue mau punya lagu yang seperti itu. Kayak gitu sih. Gitu. Part lagu dari Trust Issue ini Oh, yang paling ngena di gue paling ya? ngenanya itu mana gitu? Apakah aku yang salah? Apa karena ku tak cinta? Aku pun tak mau itu. Tapi kamu tak pernah jujur padaku. Kini semua terlambat. Ku sudah mengerti semua. I'm sorry I have a trust issue. Sorry ya gue agak habis nafasnya. Aduh, tapi memang kayaknya itu berat banget lagunya ya. Video klip udah jadi nih. Video klip udah jadi alhamdulillah baru. Proses syuting video klip gimana tuh pada saat itu? Memakan waktu? Cepet. Prosesnya sehari tapi planningnya itu sebulan hampir. Saking Planningnya hampir sebulan karena kita susah nyari talentnya sih lebih tepatnya. Tapi ini ngomong-ngomong dari pemberitaan di luar sana ini sempat rame kemarin ya. Kalau misalkan kalian atau sobat musik di rumah nonton, katanya lu justru katanya lagi melamar sosok seorang wanita nih. Bener. Bener? Ternyata ini part of dari video klip lu. Video klip, iya. Gimana lu cara mempertanggungjawabkan pemberitaan yang sudah rame ini? Gue sempat bikin klarifikasi sih sebenarnya. Klarifikasi kalau emang ini tuh buat kepentingan video klip dan emang semua tuh ide dari pencipta lagunya sebenarnya. Oke. Semua video klip, konsep, ya itu kan emang kisah jalan apa ya percintaan dia. Gue cuma sebagai tokohnya lah ibaratnya kayak gitu. Jadi gue cuma ngikutin konsep dia aja kayak gitu sih. Ya tapi gimana nih kan orang-orang di luar sana tuh udah banyak yang support juga gitu karena Udah mungkin- ya namanya Indonesia kan banyak lah gampang kayak nge-ship sama orang gak sih ya? benar. Baru ketemu udah dicomblang-comblangin kayak gitu sih. Tapi dari elunya sendiri ada perasaan gak sih sama dia? Kita udah temenan lama justru. Siapa sih namanya? Elina. Elina George. Jork. Iya. Tapi memang temenan udah lama sama dia. Temenan udah lama. Terus Ada rasa juga gak sama dia? kenapa gue pilih dia nih? Gue boleh jelasin Oh nggak? ya udah coba. Kenapa gue pilih dia? Karena dia ngalamin kisah cinta juga yang sama sih. Dia baru putus juga kan. Iya. Jadi itu momentum yang pas gitu kayaknya sih. Buat dia jadi model video klip biar bisa mendalami juga gitu. Oke. Berarti memang chemistry-nya pada saat itu juga syuting gampang lah ya, cepet berarti. Karena dia Cepet ngalamin banget kan. sih. Merasa mengalami. Mengalami jadi dia udah langsung tuh dapat perannya tanpa kita harus briefing dan dia kan ada background acting juga kan. Jadi enak lah kerja sama bareng Elina kayak gitu. Oke. Tapi lu optimis nih nggak sih terjun di dunia industri musik kira-kira? Ya gue harus coba yang terbaik aja lah. Kayak yang gue bilang kan hasilnya kita nggak tahu kayak gimana tapi at Yang least gue penting coba udah yang mencoba. terbaik. Bener. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ngobrol bersama Atala seputar single terbarunya atau single yang akan dipromosikannya. Tetapi sebelum itu kayaknya nggak afdol kalau misalkan dia udah di sini tapi nggak di challenge di segmen yang satu ini. Segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Nah, jadi kayaknya semua bintang tamu di sini tuh akan kita challenge. Oh, di semuanya ya? Semua. Aduh. Gitu. Jadi kita akan men-challenge kemampuan para bintang tamu di sini untuk menciptakan lagu secara dadakan. Gue pengen tahu nih, Atala ini sehebat apa untuk menciptakan lagu? Kayak nggak hebat udah. Gak bisa gue nyiptain lagu. Belum apa-apa udah menyerah. Iya bro, tapi kalau buat nyiptain lagu kayak gue belum sih. Belum bakat. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Iya, benar. Oke. Kata pertama yang harus Atala jadikan sebuah lagu tentang perasaan. Perasaan. Oke. Sebenarnya rindu tapi agak capek dengan hubungan toksik boleh nggak? gua Boleh. bikin? Boleh Nah, ya? coba. Ku lelah dengan semua dramamu. Tak sanggup bagiku menghadapimu. Sudahlah keluar dari hidupku. Silahkan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kamu.
Oh ya udah, gini aja deh, lu nyiptain lagu bebas terserah lu dah. Kau terindah membuatku terpana. Kau menggila membuatku mencinta. Dah. Nggak bisa move on lu ya? Apa? Lu udah berapa lama sih putus dari mantan lu? Putus dari mantan gue udah. Yang mana nih, yang pertama atau yang paling terakhir? Yang kemarin lu royal banget. Oh, yang pertama, Ada lagi ya setelah itu? Ada setelah itu, tapi gue nggak publish. Oh, gue Soalnya taunya kayak itu doang soalnya. nggak tau, gue agak trauma publish hubungan sih sekarang. Satu lagu lagi ya. Iya. Satu kata terakhir, ini harus jadi beneran nih. Harus. Karena ini ada penilaian nih. Ayo, Jangan semoga deh, sampai semoga. lu bikin malu kakak lu, bapak lu, sama mama lu. Aduh, berat sih, ke pressure sih. Nah, kata berikutnya yang harus lu jadikan sebuah lagu adalah tentang warna-warni. Warna-warni. Lampu kuning, hijau rumput. Tapi nadanya lumayan loh, potensi ya. Nadanya potensi. Lebih cocok lawak kayaknya ya. Apa gue salah platform ya, bro? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Nyanyi itu Aduh. bebas. Oh ya, sebelum-sebelumnya bisa full ya lagunya. Iya full. Aduh. Nggak apa-apa, Yaudah. berarti artinya ini episode yang spesial menurut gue. Spesial banget. Spesial yang beda. Yaudah, berikan gitu. tepuk tangan yang buruh aja kalau gitu lah. Oke, next. Ini ada games nih buat lo nih. Ada lagi, oke. Ada games. Ini jawab cepat ya. Oke. Tapi nanti gue jabarin juga satu-satu. Siap? Siap. Oke. Udah serius? Serius, yuk. Oke, Let's baik. go. Pernikahan atau karir? Karir. Oke. Nyanyi atau ngonten? Ngonten. Ya udah nggak usah lanjut lah. Dah, ngonten. Kayaknya kita lagi program nyanyi loh. Oh iya. Oke, next. Mama atau kakak Farel? Oh, bapaknya nggak ada. Wah, kan udah cerai kayaknya sih, jadi... Nggak gitu juga konsepnya, Male. Oh, ini kok berat banget ya pertanyaannya. Maksudnya ini pilih Mama atau sebagai kakak? apa gitu? Pilih Ih, gua sebagai... nggak tahu nih, baca sendiri. Yang paling Eh, Aduh. yang kayaknya lebih ini sama hati lu banget gitu. Aduh, Nyokap lu berat atau sih, kakak bro. lu? Dua-duanya tuh berarti sih buat gua. Kalau nggak ada mereka, gua nggak mungkin ada di sini sekarang. Bokap lu nggak ya? Nggak tahu, udah pindah kota bokap gua soalnya. Bogor doang. Iya sih. Nggak, tapi ya ibu lah. Oh, ibu. Ibu. Soalnya kan kalau nggak ada ibu nggak ada kakak Feral juga ya kan? Benar. Iya, ibu lah. Settingan atau real? Settingan. Terbukti ya. Bercanda, real. Oke. Real, iya. Jadi, kenapa lu akhirnya memutuskan untuk berkarir dulu ketimbang pernikahan? Karena menurut gue banyak kasus ya sebenarnya. Banyak kasus di mana orang nikah duluan sebelum mereka tuh financially stable, ya kan? Kan nikah tuh perlu hidupin anak orang juga, ya nggak sih? Perlu siap rumah, terus buat anak-anak di masa depan. Beberapa orang tuh nikah tuh cuma bawa koper doang gitu loh maksudnya. Tapi kan kalau lu kayaknya untuk nikah kayaknya udah bisa karena maksudnya dari secara materi lu udah mapan nih, rumah Ya, udah punya sendiri kan? Ya, nyicil Harta sih. juga udah ya, Nggak lah, sebenarnya udah ada bercanda. dong. Iya, gimana ya? Tapi kan Belum ada pasangannya. apa di Belanda pas nggak bercanda. Kalau buat nikah tuh jenjang yang serius bro menurut gue. Apalagi kan keluarga gue tuh sorry ya udah maksudnya bukan yang perfect lah, broken home gitu gue tuh pengen kalau nikah tuh menemukan pasangan yang selamanya gitu. Jadi kita kan perlu waktu lah, jangan buru-buru lah menurut gue kayak gitu sih. Nah tadi kalau misalkan tanya kenapa nyanyi harus konten, lebih memilih ngonten. Kenapa tuh? Soalnya nggak tahu ya, kayak ngonten gue natural aja gitu. Jadi diri sendiri apa adanya gitu Apa ya? adanya, ya nyanyi jadi apa adanya juga sih. Tapi kayak gue rasa kemampuan gue di ngonten tuh lebih tinggi gitu. Lebih, Kan selama ini juga, akhir-akhir ini gue lihat lu juga seliweran konten juga sih sebenarnya. iya, dari dulu sebenarnya gue passionnya tuh di ngonten gitu. Tapi ya ini kan ya coba-coba Itu lah. biasanya ada dapat idenya dari mana tuh konten tuh emang Ngonten. gitu-gitu aja? Atau maksudnya Kadang- kayak spontan gitu aja? Kadang spontan, kadang kayak ada lah inspirasi dari konten kreator lain lah kayak gitu. Kalau tadi mama atau kakak Farel jawabannya udah mama lah ya. Karena kan kalau nggak ada mama nggak iya, ada kakak bener Farel. lah kayak gitu. Oke Farel, nggak usah kasih jadwal bulanan lagi. Jangan bang, gue pengen nyalek juga. Mau nyalek juga serius? Ya kalau ada kesempatannya mau Oh, sih. baik. Iya. Kalau settingan sama Real dibilang tadi lebih suka settingan ya. Bercanda itu, gue Kenapa? bercanda, gue bercanda, Nggak apa-apa, bro. Gue jawabannya bercanda. udah dikunci.
Real lah, real. Masa settingan sih bro, jangan dong. Yang settingan cukup yang tunangan kemarin aja pura-pura gitu. Itu kan Udah emang bikin gara-gara heboh ya. Iya, itu Udah gara-gara bikin disuruh. orang udah seneng sebenarnya gitu. Ya makanya gue bingung nih ke depannya kalau gue tunangan dicapnya gimmick lagi nanti. Nah itu dia. Iya itu Takutnya seperti itu ya. takutnya seperti itu. Makanya ini yang ciptain lagu nih parah banget sih. Lah kenapa jadi nyalain yang ciptain lagu? Soalnya itu ide dia semuanya bro. Oh, Itu jadi konsep video dia. klip itu idenya dia. Udahlah biar lagu gua laku, kita bikin gimmick aja Tapi gitu. untung gimmicknya ke si Apa? ke dia maksudnya gitu. Ya Untung untung nggak yang gimmicknya pecah, lagunya enggak. Oke, next. Selanjutnya kita bahas tentang promo single lagu ini. Sejauh ini, Iya. setelah lagu ini jadi gimana nih respon dari teman-teman terdekat, dari keluarga dengan Positif lagu ini? banget sih bro. Kayak mereka nggak nyangka aja gitu karyanya tuh bisa bagus ya kan. Dan juga video klipnya mereka suka banget konsepnya. Berarti udah bisa ditonton di YouTube berarti ya? Udah ada di YouTube, udah. Oke, coba mungkin bisa promosiin gimana caranya. Kamera yang Udah bisa mana? tonton atau mungkin lagunya udah bisa di Oke. Jadi buat dengerin kalian gimana? semua yang mempunyai trust issue boleh langsung dengerin lagu ini, ada di almost all digital platform, ada di Spotify, YouTube dan hampir semua platform lah. Langsung aja kalian cek lagu Trust Issue. Oke, lanjut lagi. Dalam jangka waktu dekat ini lo lagi ada project apa nih? Project sih ya mungkin gue main sinetron Main lagi sinetron lah. lagi. Sinetron lagi, terus juga ngonten pastilah, tetap ngonten. Dan gue bakal ada ide marketing Velocity buat lagu yang ini. Oh, oke. Lo tau Velocity nggak di TikTok? Jujur sih enggak sih. Yang joget-joget gini nggak tahu nih. Gue bukan anak TikTok sih sebenarnya. Oh nggak tahu ya? Yang gini nggak tahu bro. Kan nggak boleh kita bilang begitu, nggak boleh loh. Oh ini kenapa nggak boleh? Katanya itu tuh salah satu Illuminati apa gitu. Oh Kemarin kalau gua gini sempet- boleh? Nggak gini maksudnya. Gini tuh Ini Spider-Man kan? Spider-Man bener Kalau kayak ini? gitu. Ini ayo parkir kan maju terus gitu. Aman ya? Aman ya? Cut aja. Cut. Oke. Oke, jadi dalam jangka waktu dekat ini lu memang lagi ada project buat sinetron, Bener. terus tetap lanjut juga bikin konten. Iya. Untuk dinyanyinya sendiri gimana? Untuk dinyanyi sendiri ya kebetulan udah ada beberapa kota sih buat off air ya. Beberapa kota ya udah mulai diaju-ajuin sih kayak gitu. Udah mulai diajuin ya? Tapi belum ada respon. Lah. Ini gue bingung nih ya. Pertanyaannya kan satu nih, maksudnya itu ketika ada jawaban itu akan berkembang menjadi lebih luas kan? Kalau jawab seperti ini, gue bingung jadinya. Ya tapi itu kan Tapi memang udah, Iya. udahlah rencana udah rencana ada project. udah ada tapi kan Diserahkan sama label kan, Sama udah ada label. bendera dong. Masa iya label tidak bantu promo seorang Atal? Iya, ini kan dibantu makanya bersyukur banget. Thank you Le Musik udah bantuin, bisa sampai ke podcast, radio, mantep banget lah pokoknya. Wih, mantep. Tapi Bisa kenal sama Bro juga kan, Bro Ruli. baru kenalan kan? Apa? Hah, Iya. Baru kenalan. Nggak tahu juga gue infotainment kan? Tahu, nggak tahu apa-apa. tadi. Tapi namanya salah tadi. Ruli ya? Yuk lanjut aja deh, Lanjut, sorry. lanjut. Udah. Oke. Tak terasa sih sebenarnya waktunya udah habis, pengen ngobrol Iya. banyak lagi, tapi Nanti gua off cam aja kali ya ngobrol ya. Bener. Off air aja nanti kita ngobrol lagi. Iya, boleh. Kira-kira harapan lu nih di single perdana lu? Anggap aja ini single perdana lu. Anggap gua ya, tahu soalnya udah dong. 5 tahun yang lalu ya. Ah, itu udah 5 tahun lalu. Anggap aja untuk di single terbaru deh. Harapan lu sih kira-kira seperti apa? semoga bisa banyak relate ke banyak orang ya kan. Terus bisa juga inilah apa? Lagu ini tuh bisa sebagai pengingat buat kalian semua yang punya trust issue, kepercayaan pada orang lain, kalau kita tuh nggak boleh sia-siain kepercayaan orang itu sih. Itu aja. Setuju. Nah, kira-kira harapan lu nih di 5 tahun ke depan, kira-kira untuk karir lu, percintaan lu, Percintaan, oke. dan sebagainya, pokoknya di 5 tahun ke depan akan seperti apa? Semoga yang pertama percintaan ya. Ya. Semoga udah berkeluarga, punya istri, anak-anak, sama semoga ya karirnya tuh bisa bagus juga lah ke depannya. Bisa explore lebih banyak lagi. Ini kan musik udah, kalau bukan jodohnya ya udah gitu kan. Ya, bener juga, kalau bukan jodohnya ngapain dipaksain ya? Iya. Oke, Yang penting kita mudah- udah coba ya. Setuju sekali. Pokoknya harapannya di 5 tahun ke depan semakin sukses, semakin karirnya Amin, bro. semakin melejit, dan katanya pengennya berharapannya di 5 tahun ke depan udah punya istri. Benar. Teman-teman satu studio dan satu Indonesia, angkat tangan kita dan mari kita bilang amin. Amin. Bro, thank you udah mampir di sini. Thank you, bro. Pokoknya sukses. Belum. Closing dulu, lu nyanyi abis ini. Oh iya. Oke, tentunya Sobat Musik, terasa kita harus udah undur diri, dan di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngingetin Sobat Musik di rumah, jangan lupa di follow Instagram kami di @seruchannelid, dan jangan lupa juga di download aplikasi Cup Cuman buat kamu, karena di sana kita akan berikan informasi tentang program-program
yang ada di Transvision tentunya. Dan sebagai persembahan terakhir, ini dia dengan single terbarunya dari Atta. Sampai ketemu lagi di Musik for Us berikutnya. Bye-bye.